Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat di pagi yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memperingati Hari Guru, kami Kelas 8 Putri akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Guruku Terbaik, di mana pemeran tokoh dalam drama ini adalah Winda sebagai Rina, Sofi sebagai Ibu Rina, Rahmawati sebagai adik Rina, Risa sebagai Ana, Raifa sebagai Diva, Dinda sebagai ibu kepala sekolah, Abel sebagai Tina, Ane sebagai Deni, Zibil sebagai Tiara, Diana sebagai Zelda, Malika Deviana sebagai Devi, Deviana sebagai Gladys, dan Dari sebagai Nina. Dikisahkan Rina sebagai guru IPS di Desa Sukamakmur yang dikenal guru yang pintar dan cerdas, mendapatkan rezeki lolos PDK dan mendapatkan kesempatan tugas di TC Kota Jakarta. Tetapi hati Bu Rina merasa bimbang karena harus meninggalkan ibunya yang di desa sakit-sakitan. Dan dari inilah kisah itu pun dimulai. Bu, ada yang ingin Rina katakan. Alhamdulillah, Rina dapat rezeki jadi guru P3K di Kota Jakarta. Jujur, Rina senang Bu. Tapi di sisi lain, Rina harus ninggalin ibu yang sedang sakit. Oh ya, kamu lulus P3K kan? Alhamdulillah nak, ibu senang banget dengerinnya. Ini rezeki dari Allah buat kamu. Sudah Larin, jangan pikirkan ibu. Ibu baik-baik saja. Berangkatlah kamu ke Jakarta. Ini satu-satunya peluang untuk kamu berkarir sebagai guru. Ya betul Kak, jangan khawatir. Ada aku di sini buat jagain ibu sama Kak di Jakarta. Baiklah, kalau ibu berkata seperti itu, besok Rina akan berangkat ke Jakarta untuk menjadi guru di sana. Rina mohon restu dari ibu ya. Pasti, ibu akan selalu mendoakan kamu selama kamu mengajar di Jakarta. Terima kasih Bu. Dan pada akhirnya Bu Rina pun berangkat ke Jakarta. Di sana beliau mengajar mata pelajaran IPM sekaligus menjadi wali kelas 8 di SMP Harapan Jaya. Setelah 1 bulan mengajar di sana, Bu Rina dikenal guru yang baik di mata guru dan murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kedua kelas pimpin doa. Baiklah, Ibu absen dulu ya.
lainnya? Gak ada, Bu. Selga? Tiara? Devi? Dika? Gladys? Nah? Reni? Tina? Kemana ini teman-teman yang tadi kepada semua? Baiklah, sekarang kita coba kasih 82 karena kita belajar materi berbahasa sosial. Kemudian datanglah beberapa siswa yang bernama Gladys dan teman-teman yang dikenal sebagai siswa yang nakal dan bukan siswa. Berhenti kalian. Kenapa kok kalian datang telat? Dari mana? Apalagi kalian masuk tidak mengucapkan salam. Ya Bu, kami telat. Biasa Bu, anak muda, ada acara. Yo Ibu, kita habis nongkrong di kafe. Kayak Bu Guru gak pernah muda aja sih. Astagfirullahaladzim, kalian tidak boleh berkata tidak sopan seperti itu. Tahu tuh, bukannya minta maaf ke Bu Rina karena salah, malah bicara gak sopan. Heh, Lu gak bisa campur, mau belajar lu. udah berhenti. Sampai dekat, kalian berempat dari depan. Awas. Di saat yang bersamaan, Selga dan Devi melihat salah satu anak bernama Tiara membawa HP di dalam kelas dan memainkannya selama jam pelajaran. Bu, ya ada apa? Saya mau lapor kalau si Tiara membawa HP ke dalam kelas. Iya Bu, saya juga ngeliat kalau Tiara mainin HP pas waktu pelajaran tadi. Mana anak bawa? Kalian jangan nuduh sembarangan kayak gitu dong. Apa betul yang dikatakan Selga dan Devi kalau kamu sudah membawa HP ke sekolah? Beneran Bu, saya gak bawa. Menurut saya Bu, geledah aja tas si Tiara, kali aja ada. Bu Rina pun akhirnya menggeledah tas si Tiara. Nah, ini dia buktinya ada HP di dalam tasmu. Bukankah Bu Guru sudah bilang kalau tidak boleh membawa HP ke sekolah? Halah, emangnya kenapa kalau saya bawa HP ke sekolah? Terserah saya dong. Lagian ayah saya seorang menteri dan jadi donatur di sekolah ini. Ibu tahu kalau bapakmu seorang menteri dan donatur di sekolah ini. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya melanggar peraturannya dari sekolah. Sana kamu beri di depan. Baiklah, karena Tiara, Gladys, dan teman-temannya melanggar peraturan yang ada di sekolah, Ibu beri hukuman kalian selama 2 minggu tidak boleh mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Baiklah, keluar kelas dulu. Baiklah, sebelum Ibu akhiri kelas ini, Ibu akan beri nasihat ke kalian. Kalian tidak boleh mencontohi teman kalian yang suka mengganggu orang sekolah ya. Baiklah, keluar kelas dipindahkan. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat perbuatan yang mereka lakukan, akhirnya Gladys dan teman-teman diberikan hukuman oleh Bu Rina. Setelah 2 minggu menjalani masa hukuman, mereka pun kembali ke sekolah. Tapi bukannya jera dan sadar, malah sebelum masuk kelas, mereka kembali membuat ulah. Mau nongkrong di mana nih kita? Ya udah, ayo.
dulu. Kok ada yang kurang? Si Vina mana? Ya nih, tumben dia telat. Sambil nunggu si Vina datang, kita main domino yuk. Ya udah, yuk. Tak lama kemudian si Vina pun datang. Mana aja lu? Hai, sorry, gue telat. Tadi lagi macet di jalan. Gue bosen tadi cuma main domino terus. Enaknya ngapain ya? Lu bosan? Ayo ngerokok, nih dulu rokok. Weh, pas banget nih, gue lagi bawa-bawa. Gue takut nih, nantinya cuma kena masalah. Alah, lo bakal kena masalah? Cemen banget, soal masalah mah belakangan. Alah, ayolah gas. Bentar, gue juga bawa. Halo guys. Itu rokok ya? Emangnya itu enak? Kalau enak, gue boleh nyobain nggak? Boleh, sini kan mau nyobain. Nih. Banget loh. Wih, enak banget nih rokok. Apalagi ngerokoknya sambil nge-fly. Gue sebel banget tuh sama si Nina. So asik banget di kelas. Kayak apaan banget sih? Iya tuh, gue juga sebel sama Selda sama si Devi. Gue campur aja. Dan akhirnya mereka pun merokok di sekolah. Tanpa sengaja perbuatan merokok dilihat Nina, Melika, Celda, dan Amel. Kok kalian merokok di sekolah sih? Itu kan melanggar peraturan sekolah. Iya, nanti saya laporkan ke kepala sekolah sama Bu Dina. Biar tahu rasa kalian. Nah, ayo salah. Hei, ngapain ini berantem? Sudah, ngapain kalian berantem? Ini Bu, saya sama Dina habis melihat Delis sama teman-temannya ngerokok Bu. Apa benar yang dikatakan Reni kalau kalian lagi ngerokok? Iya Bu, kenapa? Kami nggak ngerokok. Astagfirullahaladzim, kita masih nanya. Kan sudah tahu kalau siswa itu tidak boleh merokok. Ya sudah, karena perbuatan kalian, besok ibu akan manggil orang tua kalian ke sekolah. Halah, terserah ibu deh. Akhirnya keesokan harinya orang tua mereka dipanggil ke sekolah. Setelah itu Gladys dan teman-teman mendapatkan sanksi dari sekolah. Selain itu juga mereka mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Kemudian setelah 8 tahun berselang, beberapa dari mereka menjadi orang sukses. Nina menjadi dokter, Devi menjadi pengusaha, Selda menjadi karyawan swasta, Reni menjadi seorang penulis. Kemudian mereka mengadakan reunian kecil-kecilan di sebuah kafe.
Gimana kalau kita pergi ke SMP untuk menemui kepala sekolah dan Bu Rina? Wah, ide bagus nih. Yuk, yuk, yuk. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi ke SMP Harapan Jaya. Akan tetapi ketika mereka keluar dari kafe, mereka melihat Gladys dan teman-temannya telah mengayuh sampah di depan kafe. Diva, Gladys, Anya, dan Vina, kenapa kalian di sini? Kalian mengayuh sampah. Iya Nihna, aku Gladys, Vina, Anya, dan Diva jatuh miskin karena dulu pas sekolah gak niat banyak belajar, sekedar mencari makan pun kita terpaksa menjadi pemulung. Malah begitu, begini saja. Aku lagi butuh karyawan perusahaanku. Gimana kalau kalian bekerja di perusahaanku? Wah, beneran ya, Vi? Alhamdulillah. Iya, kami mau. Makasih ya, dia. Nah, kebetulan kita lagi kumpul. Gimana kalau kita pergi ke SMP Harapan Jaya buat ketemu sama Bu Rina dan guru-guru yang lain? Boleh, ayo. Ayo. Akhirnya mereka pun berangkat ke SMP Harapan Jaya. Di sana mereka pun bertemu bersalaman dengan Bu Rina, ibu kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Untuk melepas rindu karena 8 tahun mereka tidak bertemu. Assalamualaikum, Bu. Hei, bagaimana kabar kalian? Wah, kalian terlihat sukses sekarang. Alhamdulillah, Bu. Berkat ilmu yang Ibu ajarkan kepada kita menjadi sukses seperti saat ini. Bu, kami mau meminta maaf kepada Bu Guru dan guru-guru yang lain karena selama menjadi murid Ibu kita banyak melakukan kesalahan dan akibatnya hidup kami mendapat kesulitan. Ya, Ibu maafkan semua kesalahan yang kalian lakukan. Ini adalah pelajaran untuk kalian agar kalian selalu menghargai dan menghormati guru. Karena guru adalah pendidik sekaligus pemberi ilmu untuk kalian di masa depan. Ya, semua kesalahanmu sudah Ibu maafkan. Makasih ya, Bu. Demikian akhir dari kisah ini, sekaligus penutup dari penampilan drama dari kelas 8 Putri. Semoga persembahan kami bisa menjadi pembelajaran dan tuntutan untuk kita semua. Sekian drama dari kami yang baik diikuti dan yang buruk dijauhi. Kalau ada salah tolong dimaklumi. Cukup sampai di sini. Kalau yang di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya. Nanti kamu kan masuk video sendiri. Sampah.